Haleluya, puji Tuhan saudara. Selamat malam, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kita belajar firman Tuhan. Dan sebelumnya kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat waktu dan kesempatan yang masih Bapa berikan dalam hidup kami. Biarlah kami mau memanfaatkannya dengan segenap hati kami. Kami mau belajar firman-Mu, bahkan kami boleh melakukan firman-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Biarlah apa yang Tuhan mau sampaikan, hamba-Mu boleh sampaikan juga menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-6 ayat yang ke-14. Kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ulangi, saya bacakan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kita lihat di sini bagaimana Tuhan senantiasa bergaul erat, ya bersahabat, saya boleh katakan seperti itu ya. Tuhan bergaul karib atau Tuhan bersahabat dengan siapa saudara? Dengan orang-orang yang takut akan Dia. Kita tahu bersama yang dimaksud dengan orang-orang yang takut akan Dia adalah orang-orang yang senantiasa hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang senantiasa menjauhi segala hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Orang-orang yang selalu menjauhi segala kejahatan. Orang-orang yang selalu hidup dalam kebenaran firman Allah. Orang-orang yang selalu hidup dalam perkenanan Allah. Itulah orang-orang yang takut akan Dia. Dan orang-orang yang selalu respek, hormat kepada firman Allah. Maka di situ dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Dengan kata lain, Tuhan bersahabat dengan orang-orang yang takut akan Dia. Luar biasa saudara. Allah menghargai orang-orang yang senantiasa takut akan Dia. Dan bukan saja Allah menghargai, Tuhan menjadikan orang-orang yang takut akan Dia ini sebagai sahabat. Tuhan bergaul karib, bersahabat dengan orang-orang yang takut akan Dia. Kalau kita berbicara tentang bergaul karib, kita ingat kepada seorang tokoh. Siapakah dia? Abraham, saudara. Dikatakan dalam firman Allah bahwa Abraham itu adalah sahabat Allah. Abraham itu adalah orang yang senantiasa bergaul karib dengan Allah. Sahabat Allah. Firman Tuhan mencatat seperti itu. Dan kita melihat bagaimana kehidupan pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Abraham. Ketika Tuhan berjanji bahwa Abraham, keturunanmu itu akan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Padahal kenyataannya saat itu Abraham tidak mempunyai seorang anak. Belum, saya boleh katakan belum mempunyai seorang keturunan pun dalam usia yang sudah lanjut. Tapi Tuhan berkata bahwa Abraham, aku akan memberkati kau. Dengan apa? Dengan seperti bintang, keturunanmu itu seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Dengan kata lain, Tuhan ingin memberitahukan perjanjiannya kepada Abraham. Dia ingin memberitahukan, membocorkan rahasia-rahasia Allah kepada Abraham. Karena apa? Karena Abraham adalah sahabat Allah. Jadi betul sekali di dalam Mazmur 25 ayat 14 bagian B dikatakan perjanjiannya atau kata lain rahasianya diberitahukan kepada mereka. Rahasia Allah itu dibocorkan kepada setiap orang yang takut akan Dia, yang menjadi sahabat Allah, yang bergaul karib dengan Allah. Rahasia Allah diberitahukan kepada mereka. Dan Abraham pun mengalami seperti ini. Ketika dia saat itu mungkin mengalami keputusasaan karena dalam usia yang lanjut belum memiliki keturunan. Tetapi Tuhan berjanji dan memberikan rahasianya kepada Abraham. Perjanjiannya dia beritahukan kepada Abraham pada saat itu bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit
dan pasir di lautan. Luar biasa. Dan Abraham meyakini, mempercayai, mengimani setiap rahasia perjanjian yang Allah berikan kepada Abraham. Dan terjadilah itu, luar biasa. Abraham diberkati dengan keturunan yang luar biasa. Karena apa? Karena Abraham adalah anak yang takut akan Tuhan. Dia selalu bergaul karib dengan Allah. Dia tidak pernah menjaga jarak dengan Tuhan. Dia selalu bergaul erat dengan Allah. Bahkan dikatakan Abraham adalah sahabatnya Allah. Sehingga wajarlah di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14 berkata, perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Dengan kata lain, rahasia-rahasia Allah diberitahukan kepada mereka. Mereka ini siapa? Mereka-mereka yang takut Tuhan. Mereka-mereka yang selalu dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Mereka-mereka yang selalu hidup dalam kebenarannya, menjauhi segala kejahatan, taat, pelaku firman. Maka Tuhan bergaul karib dengan mereka semua. Bukan saja bergaul karib, perjanjiannya, rahasianya diberitahukan kepada mereka, dibocorkan kepada mereka. Luar biasa saudara, ketika kita menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, kita menjalin hubungan yang erat, bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjadi sahabat kita. Apa yang menjadi rahasianya, Dia akan beritahukan kepada kita. Apa yang menjadi perjanjiannya, Dia beritahukan kepada kita. Dan janjinya itu ya dan amin. Dia pasti genapi kepada kita semua, anak-anaknya yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari bentuklah pribadi kita sebagai pribadi yang takut Tuhan. Bentuklah pribadi kita ini menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dengar-dengaran, tidak mengeraskan hati, tidak tegar tengkuk seperti bangsa Israel, tapi menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka di sini dikatakan perjanjiannya, rahasianya diberitahukan kepada mereka. Tidak ada rahasia yang Tuhan sembunyikan kepada setiap orang yang takut Tuhan. Karena Dia bergaul karib. Dia menjadi sahabat yang baik buat setiap orang yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu yang sudah mengajar kami untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami membawa hidup kami takut akan Engkau, maka Tuhan bergaul karib menjadi sahabat yang baik buat kami. Bahkan segala perjanjian-Mu, segala rahasia-Mu diberitahukan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah ajar kami untuk taat, setia, dengar-dengaran, seturut kepada firman-Mu, tidak mengeraskan hati kami. Biarlah kami memiliki hati yang lembut, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena Tuhan bergaul karib pada siapa orang yang takut akan Dia. Terima kasih Bapa. Kami alaskan semuanya. Dan sebelumnya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Pulihkan semuanya menjadi lebih baik. Kami percaya Bapak Presiden juga sanggup untuk Tuhan berikan kekuatan, hikmat, marifat, menyelesaikan semua problem, masalah yang ada. Jemaat-Mu juga Tuhan, dimanapun mereka saat ini, Tuhan tolong mereka yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan dalam pergumulan. Tuhan beri kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami alaskan semuanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.